Kali ini kita mau bahas mengenai nanotank. Banyak sekali saya lihat di kolom komentar yang menanyakan apakah nanotank perlu. Swing parameternya pasti akan lebih tinggi karena volume airnya yang sedikit. Tipsnya adalah yang pertama siapin dulu filter sumnya. Untuk pemilihan ikan itu juga hati-hati. Kalian harus pelajarin karakter ikannya. Pilih ikan-ikan untuk khusus nanotank yang kecil-kecil kayak. Dan masukin biotanya sebaiknya bertahap. Jangan langsung banyak. Kalian langsung masukin full, di mana ekosistem belum siap, pasti umurnya nggak akan lama. Karena Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gua. Kali ini kita mau bahas mengenai nanotank karena ada beberapa pertanyaan mengenai nanotank. Banyak sekali saya lihat di kolom komentar yang menanyakan apakah nanotank perlu cycling, apakah nanotank butuh NSW atau ASW, terus berapa lama cycling dan lain-lain. Banyak sekali pertanyaannya mengenai nanotank. Video kali ini saya mau coba menjelaskan mengenai nanotank yang kita udah pernah bikin sebelumnya. Ada 3 nih. Yang ini diambil orang sih, dibeli orang satu. Tapi kita ganti jadi anemon. Cuma gini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nanotank. Dimana video-video sebelumnya sebenarnya udah sering kita bahas mengenai nanotank. Nanotank itu memang sedikit lebih rumit dibanding akuarium-akuarium yang lebih besar. Pada umumnya kan akuarium-akuarium standar yang biasanya para hobis itu sekitar 1 meter sampai 1,50 meter. Jadi dia akan lebih mudah. Kenapa? Karena airnya lebih banyak. Kalau nanotank itu kan airnya sedikit. Jadi kalau misalnya airnya sedikit, contoh di satu sistem ini ada sekitar 40 liter air. Kalau misalnya ikan Nemo, ada satu aja ikan Nemo yang mati, airnya yang tercemar itu mungkin jatuhnya lebih banyak persentasenya, secara persentase tercemar karena bangkai ikannya. Tapi kalau misalnya akuarium kita besar, volume airnya banyak, mungkin satu ikan Nemo meninggal di dalamnya, pembusukan dan lain-lain mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh di airnya karena volume airnya lebih banyak dan ikan Nemo kan kecil, kurang lebih seperti itu. Terus swing parameternya pasti akan lebih tinggi karena volume airnya yang sedikit. Tapi bukan artinya kita nggak bisa. Ini buktinya kita udah berapa tahun ya? Ini lumayan lama loh, ini sejak Mantis pertama kali keluarin akuarium kita udah bangun dan koralnya pun ini aja. Kalau misalnya kalian lihat koralnya makin lama makin gede. Terus udah gitu warnanya makin bagus. Terus ikannya ini lagi, ini doang, nggak berkurang. Terus zoanya makin banyak. Artinya tetap kita bisa bikin nanotank ini stabil. Jadi tipsnya adalah yang pertama siapin dulu filter sumnya, skimmernya, media bakterinya, sama pompanya arusnya pastiin cukup untuk sirkulasi di dalam sini, nggak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Terus biasanya setelah akuarium udah jadi, biasanya mulai tangan-tangan dan mata-mata gatel ini yang bahaya. Jadi kunci kedua adalah kesabaran. Kalian harus sebaiknya tetap cycling dan masukin biotanya sebaiknya bertahap. Jangan langsung banyak. Kalian langsung masukin full, di mana ekosistem belum siap, pasti umurnya nggak akan lama. Karena nanti akan terjadi swing parameter. Saya garansi itu. Karena media di mana bakterinya belum jadi, kalian udah kasih isinya, kalian pasti akan kasih makan. Sedangkan kalau mereka udah makan, pasti akan mengeluarkan kotoran. Kalau mereka udah mengeluarkan kotoran, di mana itu notabene adalah amonia, bakterinya belum siap untuk mengurai. Pasti amonianya naik. Belum lagi ada nitrogen cycle dan lain sebagainya yang akan naikin dulu dia punya nitrat. Ya basicnya kalau misalnya nitrogen cycle itu kan dari amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat.
Takutnya itu belum terjadi, kalian udah isi semua pasti kacau. Isinya pasti kacau. Jadi sebaiknya tetap cycling dulu. Nitrogen cycle itu juga kita udah pernah bahas di video-video sebelumnya, kalian bisa cek lagi, tonton. Nitrogen cycle itu biasanya di hari ke-21. Ya itu nanti kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Ya selain biota yang bertahap, pastiin parameternya ini stabil. Ini agak tricky memang, karena kalau akuarium kecil itu kalau udah suhu terutama, suhu dan salinitas. Kalau misalnya kita taruh akuarium kecil kan paling gampang ditaruh di atas meja. Contohnya meja-meja yang ada di kamar. Ada meja belajar, kita taruh di kamar. Nah itu sebenarnya resikonya juga lumayan tinggi. Karena kalau udah ditaruh di kamar, sekarang rata-rata kamar di Jakarta udah pakai AC. Kalau misalnya AC-nya nyala saat kita tidur malam, terus siangnya kita nggak di kamar, AC-nya kita matiin, itu akan terjadi swing suhu. Suhunya malam dingin banget. Kalau siang ya panas gitu kan. Itu gampang banget, apalagi airnya sedikit. Terus kalau misalnya udah ada penguapan itu juga hati-hati karena salinitasnya akan naik turunnya lebih cepat dibanding akuarium kita yang volumenya lebih besar, airnya lebih banyak. Jadi itu yang harus diperhatiin. Tips berikutnya adalah paling gampang sih, kalian taruh di kamar, AC-nya nyala 24 jam aja nyala nggak apa-apa. Soalnya kita di sini juga begitu. Ya jadi sobat PLN udah. Karena biar menjaga supaya suhunya stabil ya. Kalau enggak, kalau pakai chiller juga boleh lah. Ada chiller kecil ya. Mungkin kalian bisa cari chiller kecil untuk jaga supaya suhunya stabil nih, suhu airnya. Sama pokoknya perhatiin setiap kali penguapan, tambahin air tawar. Setiap kali penguapan emang harus rajin ngecek sih. Cuman bukan artinya nggak bisa, ya cuman memang kita butuh perhatian khusus lah kalau si nanotank ini. Terus untuk lampunya sendiri gimana? Lampu itu tergantung kalian mau mainnya koralnya apa. Kalau misalnya mau mainnya koral SPS ya cari lampu yang kuat untuk SPS. Kalau mau LPS ya cari ya udah asal biru lampu marin dia bisa fotosintesis parnya sekitar 50 sampai 150 pasti jadi. Ini kita ada lampu sebenarnya dia juga bisa buat SPS Spectra Aquanite. Itu udah kompatibel buat untuk SPS koral dan harganya juga lumayan kan, nggak terlalu mahal. Tapi cara dari Bapak nih kalau nanotank itu baiknya pakai koral? Nanotank mendingan pakai yang ya model-model kayak ginilah, lebih hardy, lebih gampang. Kalau SPS itu koralnya agak cengeng memang. Dia goyang sedikit parameter ngambek. Ntar kita udah warna bagus-bagus, masalah suhu langsung berubah lagi warnanya. Mendingan LPS atau Softies itu masih lebih oke lah. Softies kayak gini kan, main anemone aja, ini juga enak sama Nemo. Chamber filter. Biasanya kalau nanotank kita cuma pakai 3 chamber. Ya kayak mantis ini kan juga 3 chamber. Pertama air masuk, kita kasih media bakteri di dalam sana. Chamber satunya. Di chamber kedua biasanya tempat skimmernya. Terus di chamber ketiga itu buat return pump. Balik lagi. Kalau misalnya masih ada space kalian mau taruh media bakteri di bawahnya skimmer di chamber kedua atau di chamber ketiga, boleh aja nggak masalah. Yang penting kita tinggal menyesuaikan aja. Banyak juga media filter yang sekarang kan yang kecil-kecil surface ininya juga udah gede-gede kan SSA-nya. Kayak Marine Pure ada juga yang kecil-kecil. Terus udah gitu Matrix kita lebih enak lagi. Batunya kecil-kecil kita tinggal masukin pakai sok, pakai filter bag. Kita udah bisa masukin juga. Terus ada Neo Media juga bisa dipakai. Itu SSA-nya juga tinggi. Banyak sekali pilihannya. Terus sama biota sih. Kalau misalnya udah nanotank, kalian harus cek dulu karakter dari si ikan. Biasanya kan kalau misalnya kita mau nge-reef itu kurang seru kalau nggak ada ikannya biasanya kan. Karena ikan itu yang akan selalu buat pemanisnya. Karena dia selalu berenang kiri kanan, kita bisa ngelihatnya lebih seru lah. Kalau nggak ada ikannya juga kan nggak seru gitu. Nah, untuk pemilihan ikan itu juga hati-hati. Kalian harus pelajarin karakter ikannya. Jangan ikan-ikan yang besar kalian taruh di akuarium yang kecil, kasihan.
dia butuh space karena jenis-jenis kayak biasanya botana ya. Jenis-jenis botana itu kan dia maunya explore kan. Berenang ke kiri, ke kanan, makan di sini, makan di sana. Dia aktif ikannya. Jangan pilih ikan-ikan yang aktif kayak begitu ditaruh di nanotank. Itu nanti dia akan stres. Kalau dia udah stres, ikannya mati, wah ini akan merusak air kita. Jadi pilih ikan-ikan untuk khusus nanotank yang kecil-kecil kayak mandarin lah, jenis-jenis gobi, terus jenis-jenis clownfish, nemo yang dia cuman berenangnya di situ-situ aja. Ikan-ikan kecil lah. Banyak ikan-ikan kecil yang menarik juga kok. Nggak perlu botana. Biasanya kan kalau misalnya kita pelihara air laut, kebanyakan ada nemo, ada dori. Nah, kalau dori ditaruh di sini nggak akan cocok. Jangan dipaksain gitu. Biasanya banyak orang maksain dori masuk di dalam untuk nanotank. Kasian lah. Nggak rekomen. Ikan juga jangan terlalu banyak. Karena kita lihat sistem kita. Sistem nanotank itu kan kecil. Sedangkan kalau ikan itu kerjanya cuma makan dan buang kotorannya. Makan, buang kotorannya. Kalau kita isinya terlalu banyak ikannya juga, takutnya nggak kekejar amonianya. Karena si media di belakangnya itu, si filternya kan kecil. Terbatas lah tempatnya. Skimmernya juga skimmer kecil. Kalau kalian punya filternya besar misalnya, ininya main tanknya tetap segini ukurannya, cuman sum filternya gede di bawah gitu, kalian bisa bor ke bawah. Nah itu terserah kalian mau masukin jumlah banyak, nggak masalah selama dia bisa nge-reduce amonianya si filter tersebut. Ya paling itu aja sih kalau penjelasan saya mengenai nanotank. Kita juga nanti rencana mau bikin nanotank, mungkin ada 2 ukuran lah, dengan ukuran 45 cm dari Vivaria. Kalau ini kan bentuknya kita bisa ngelihat cuman dari depan. Tapi kalau yang Vivaria kita bisa ngelihat dari kayak peninsula lah bentuknya. Kita bisa lihat dari belakang, bisa lihat dari sisi depan. Jadi dua sisi kita bisa lihat. Karena biasanya kan nanotank filternya seperti ini kan. Nah, itu satu lagi Vivaria ukuran 60 cm. Ya ini kita lagi mengemas si akuariumnya mau bentuknya seperti apa, terus si skimmer yang cocok buat di akuarium tersebut apa, nanti kita lagi kemas lah. Dan pastinya harganya murah, nggak perlu terlalu mahal, ternyata udah bisa main marin, itu yang paling penting. Ya harganya sekitar 1 jutaan lah untuk yang kecil, 1, sekian, pokoknya masih budget lah. Terus kita akan bikin video lanjutan mengenai update nanotank. Karena ini juga mungkin udah 1 bulan ya, udah 1 bulan lalu. Mungkin nanti kita video lanjutan kita update si nanotank ini gimana bentuknya, koral-koralnya nanti kalian bisa lihat. Atau nggak usah diupdate, kalian nanti di stock shoot aja nih sama kameramen biar ada kerjaan. Biar kameramennya stock shoot aja koral-koral yang ada di sini. Jadi saya nggak usah ngebahas. Ini yang kemarin saya bilang lagi kondisi lagi prime, ini prime condition. Sampai sekarang juga prime condition. Nanti kita lihat. Aduh, ini bubble koralnya sih keren banget lah. Ya udah, paling gitu aja penjelasan saya mengenai nanotank. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.